Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini adalah pertemuan kedua, ya, jam kedua, membahas atau membaca kitab Ilmu Nahwu Praktis Sistem Belajar 20 Jam, karangan dari Ustadz Aceng Zakaria Hafizahullahu Ta'ala. Kali ini kita akan membaca pembahasan isim, ya, atau kata benda dan tanda isim. Juga membaca tentang fiil dan tanda fiil. Bismillah. Yang pertama adalah isim. Atau lebih sederhananya dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Isim adalah kalimat, ya, kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Jadi tidak ada kaitannya dengan waktu. Contoh, Ahmadu, Ahmad, nama seorang bernama Ahmad. Kemudian daftarun, buku tulis. Ustadun, guru. Syamsun, matahari. Tilmidun, murid. Qamarun, bulan. Jika kita amati, biasanya Ahmad itu adalah kalimat yang punya arti bahwa nama dari seseorang laki-laki, dan tidak disertai dengan waktu, tidak ada hubungannya dengan waktu. Apakah Ahmad besok, Ahmad sekarang, atau Ahmad dulu. Ahmad, ya Ahmad. Kemudian juga daftarun, buku. Tidak ada buku dulu, buku sekarang, maupun buku yang akan datang, karena sama. Demikian pula kata ustadun, syamsun, tilmidun, qamarun. Jadi untuk lebih mudahnya, isim itu adalah nama. Bisa nama orang, nama hewan, nama tempat, nama benda. Ya, nama benda ini seperti Syamsun, matahari, bulan, itu kan nama benda. Ahmad, nama orang. Buku, nama benda. Guru juga nama. Bisa nama pekerjaan. Setiap benda yang dinamakan itu dinamakan isim, kalimat isim. Dan juga tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian apa saja tanda-tanda isim? Apa saja tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim, untuk mengenal isim bisa diketahui dengan beberapa tanda. Jadi ini pengenalan terhadap isim. Apabila kita menemui suatu tulisan dalam bahasa Arab, bagaimana kita bisa mengenal apakah ini isim, fiil, ataupun harf? Yang pertama, tandanya adalah berakhiran kasroh. Tanda baca untuk suara i. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, ini semuanya merupakan isim. Semuanya isim.
Kalau untuk mengetahui nanti kedudukannya, nanti ini di sini di awal-awal belum dibahas. Yang kedua, berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Baik itu tanwin domah, ya, domah tanwin, domatain, atau tanwin fathah atau fathatain, atau tanwin kasrah atau kasratain. Contohnya baitun, babun, babin, ya. Ini babun, seharusnya babun karena tidak didahului dengan huruf jar, ya. Huruf nanti ada huruf yang mengkasrohkan suatu isim. Ini seharusnya babun. Contohnya baitun, rumah, babun, pintu, rajulun, lelaki, imro'atun, ya, imro'atun bukan imro'atan, imro'atun perempuan. Kemudian yang ketiga diawali dengan alif lam atau al, baik alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Contohnya alhamdu, suatu pujian, an-nabiyyu, seorang nabi, al-waladu, seorang anak laki-laki, al-ilmu, ilmu. Ya, ini penulis menjelaskan tanda-tanda isim. Ini ada 3, berarti kasroh, berakhiran kasroh, berakhiran tanwin, dan diawali dengan alif lam. Dan tanda ini tidak harus berkumpul semuanya, tidak harus tiga-tiganya itu ada, salah satunya saja ada pada suatu kalimat, maka kalimat tersebut sudah pasti kalimat isim. Nanti di al-muyassar fi'il minahwi ditambah lagi, ada namanya diawali dengan huruf jar, ya, karena huruf jar itu merupakan tanda bahwa kalimat setelahnya adalah isim. Di sini belum dijelaskan. Kemudian kita berlanjut kepada fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Maksudnya adalah berkaitan dengan waktu, bukan disertai dengan waktu, akan tetapi berkaitan dengan waktu. Jadi kata kerjanya itu berkaitan. Apakah kata kerja zaman dulu, ya, kata kerja lampau, masa lampau, kata kerja sekarang, maupun kata kerja yang akan datang. Contohnya adalah kataba, ini telah menulis, berarti perbuatannya sudah dilakukan, perbuatan menulis telah dilakukan. Sedangkan yaktubu ini sedang menulis, perbuatan sekarang, waktunya adalah sekarang. Jadi di kolom sebelah kiri ini fi'il atau kata kerja atau perbuatannya dilakukan lampau, telah terjadi. Sedangkan di kolom yang kanan ini sedang, jadi masa sekarang, masih berlangsung. Kita lihat kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka. Kemudian nasara telah menolong, yansuru sedang menolong, dan banyak lagi contoh-contoh fiilnya. Ini tapi untuk pemula sebaiknya menghafalkan kosakata, ya, mufradat yang telah berlalu. Ini kosakatanya kan masih ringan, jadi sembari dihafalkan karena nanti akan berguna untuk latihan ataupun materi selanjutnya. Kemudian tanda-tanda fiil. Apa saja tanda fiil? Untuk memudahkan mengenal fiil, jadi fiil itu kan kata kerja.
Sebetulnya kan apabila kosakata kita sudah agak banyak, lalu kita tahu makna atau arti dari suatu kalimat itu merupakan pekerjaan atau perbuatan, itu langsung bisa kita kenali dengan fiil. Akan tetapi untuk memudahkannya, tanda-tandanya, berarti ada tandanya. Selain kita menghafal kosakata, juga dengan mengenal beberapa tanda suatu kalimat itu sebagai fiil. Ya, untuk memudahkan mengenal fiil bisa diketahui dengan beberapa tanda, yaitu ada 4. Yang pertama diawali lafaz qad, ya, yang artinya sungguh. Contohnya adalah qad qamatis salatu, sungguh telah ditegakkan sholat. Qad qamatis salat, telah, qomat ini telah ditegakkan, berarti kata qomat merupakan fiil. Kemudian kata as-salatu apa? Isim, ya. Kata as-salatu isim karena apa? Tandanya diawali dengan alif lam. Yang kedua dari tanda fiil adalah diawali huruf sin yang berarti akan. Contohnya sayadhabu, sayadhabu akan, yadhabu akan pergi, atau sayarji'u akan kembali. Ini dari fiil yadhabu ditambahi diawali huruf sin yang artinya akan. Dan sayarji'u dari fiil yarji'u yang berarti kembali menjadi sayarji'u akan kembali. Yang ketiga adalah diawali huruf saufa yang artinya juga akan, namun rentang waktunya itu lebih jauh. Contohnya saufa ta'lamuna. Ini ada di surat At-Takasur, ya, saufa ta'lamuna. Engkau akan kalian akan mengetahuinya, tapi akannya itu masih nanti. Saufa ta'lamun ini kalau diartikan adalah akan mengetahui di hari akhir. Berarti kan tidak langsung, beda dengan sa, sin saja. Sa ini sayadhabu, ini rentang waktunya pendek. Sedangkan saufa rentang waktunya panjang. Yang keempat berakhiran ta, taknis sakinah, yakni tak mati yang menunjukkan jenis perempuan. Contohnya qolat, ya, qolat digunakan untuk subjek perempuan. Kalau subjek laki-laki qola. Kemudian ja'at ini untuk apabila untuk subjek laki-laki ini memakai kata ja'a, ya, memakai kata ja'a. Jadi tak mati, tak taknis sakinah itu tak mati yang menunjukkan jenis perempuan. Jadi di belakang fiil, dan menunjukkan bahwa subjek yang mengerjakan perbuatan itu berjenis perempuan. Baik, semoga dipahami. Dan kita baca lagi macam-macam jumlah. Sudah kita baca sebenarnya, tapi ini untuk karena kita sebelumnya menjelaskan isim dan tanda-tandanya, kemudian fiil dan tanda-tandanya, maka kita masuk ke macam-macam jumlah. Jumlah adalah kalimat sempurna. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya, karena kita telah mengetahui definisi fi'il dan juga contohnya, kemudian tanda-tandanya, maka kita akan lebih mudah memahami bahwa jumlah fi'liyah jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya qara'a Aliyun al-Qur'ana. Ya, qara'a ini berarti telah membaca, sesuai dengan halaman sebelumnya, telah membaca. Aliyun, Ali al-Qur'ana, Al-Qur'an. Ali telah membaca Al-Qur'an. Kemudian dhahaba Ahmadu ilal bustani. Dhahaba
telah pergi Ahmad ke kebun. Ahmad telah pergi ke kebun. Kemudian jumlah yang kedua, jenis jumlah yang kedua adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Contohnya Ahmadu muslimun, Ahmad seorang muslim. Dan Maryamu maridotun, Maryam sakit. Baik, semoga dipahami. Apabila ada pertanyaan, insya Allah dipendam saja ya. Karena apabila ditanyakan sekarang karena materinya baru 2 pertemuan, sekiranya nanti di pertemuan selanjutnya akan terjawab, maka disimpan dulu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.